Selamat sore Toyota Family. Kali ini saya akan menjelaskan isu yang lagi berkembang, yaitu mengenai adanya PPNBM yang akan dihapuskan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi untuk PPNBM ini salah satu di antara 4 pajak yang diterapkan untuk kendaraan bermotor baru. Jadi tadi saya sudah sempat menjelaskan, cuman audionya sempat terganggu. Jadi ini saya akan ulangi lagi untuk menjelaskan mengenai perhitungan pajak PPNBM. Pada saat kita membeli kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda 4, kita melakukan pembelian itu secara on the road. Jadi harga kendaraan ditambah pajak. Jadi ada berapa pajak sih sebenarnya untuk kendaraan itu? Kendaraan bermotor roda 4 itu dikenakan 4 pajak. 2 pajak itu dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu PPN 10% dan PPNBM senilai 3 sampai 125%. Kemudian yang berikutnya ada pungutan pajak daerah, yaitu BPNKB senilai 12,5% dan PKB pajak kendaraan bermotor yang dipungut setiap tahun itu senilai 3%. Jadi mana yang mau dihapuskan? Jadi yang dihapuskan adalah PPNBM. Jadi PPNBM yang nominalnya antara 3 sampai 125%. Jadi dari 4 pajak tadi, hanya 1 pajak yang nantinya akan dilakukan relaksasi oleh pemerintah. Begitu. Jadi pengaruhnya di mana nantinya? Yang jelas kalau misalkan pajak ini nanti diterapkan relaksasi, maka harga kendaraan yang dibeli oleh customer itu pasti akan mengalami penurunan kurang lebih antara 3 sampai 125%, tergantung pemerintah nanti mau memberlakukan apa, mau memberlakukan syarat apa gitu ya. Kalau setahu saya, informasi yang saya terima, relaksasi itu akan diterapkan di 3 kriteria oleh pemerintah. Yang pertama, mobil itu harus perakitan dalam negeri, CKD. Yang kedua, cc-nya kurang atau sama dengan 1.500 cc. Yang ketiga, itu kandungan lokal dari kendaraan itu harus lebih besar dari 70%. Itu yang saya terima sementara ini ya. Jadi tidak semua kendaraan roda 4 yang nantinya mendapatkan relaksasi PPNBM dari pemerintah itu akan mendapatkan potongan. Jadi tidak semua. Jadi syaratnya ada 3 tadi. Yang pertama, perakitan dalam negeri, CKD. Yang kedua, cc-nya kurang atau sama dengan 1.500 cc. Yang ketiga, itu kandungan lokal harus lebih besar dari 70%. Jadi untuk mobil-mobil dengan kriteria di luar itu tidak akan mendapatkan relaksasi dari pemerintah. Kemudian pertanyaannya, berapa nilai relaksasi yang akan diterapkan oleh pemerintah itu apabila betul-betul PPNBM itu 0,
Berarti tidak tidak dipungut. Jadi gini, rencananya untuk PPNBM itu ada 3 tahap proses relaksasinya. Yang pertama 3 bulan pertama yaitu di bulan Maret, April, Mei. Maret, April, Mei itu 0%, jadi PPNBM-nya betul-betul dihilangkan. Juni, Juli, Agustus akan dipungut separuh 50%. September, Oktober, November itu hanya dipungut hanya didiskon 25%. Jadi kita bayar 75%. Seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga, jadi berapa sebenarnya nilai kendaraan apabila betul-betul relaksasi itu diterapkan. Jadi pertama kita harus tahu ya, patokan kendaraan-kendaraan yang mendapatkan relaksasi. Seperti yang saya jelaskan di atas, ada tiga kriteria. Yang pertama harus CKD, yang kedua cc-nya kurang atau sama dengan 1500 cc, yang ketiga kandungan lokalnya harus di atas 70%. Kalau di Toyota itu ada beberapa tipe yang sesuai ya. Jadi yang pertama itu ada Avanza, kemudian Rush, Veloz, kemudian Yaris, ada Sienta. Itu kemungkinan tipe-tipe yang akan masuk di dalam daftar relaksasi nantinya kalau memang betul-betul diterapkan. Jadi untuk nilainya sendiri berapa? Jadi perhitungannya seperti ini. Kalau kita lihat pungutan PPNBM itu mulai dari 3 sampai 125%, tergantung tipenya. Kalau misalkan untuk LCGC itu sekitar 3% untuk pungutan PPNBM-nya. Kemudian untuk MPV hatchback yang cc-nya 1500 di bawah 1500 itu pungutannya sekitar 10%. Kemudian untuk tipe di atas 1500 sampai 2400 cc itu adalah 30%. Jadi 30%. Kemudian untuk cc yang lebih dari itu sampai dengan 125%. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang mana yang pengurangnya berarti kalau kita lihat dari syarat yang ditetapkan pemerintah itu nantinya PPNBM-nya berkurang yang 10%. Jadi nanti dari 4 item pajak tadi yang dihilangkan hanya yang 10%. Kalau kita hitung kasar, contoh untuk nilai PKB ini kan 3%. 3%. Kemudian kalau misalkan kita mau hitung nominal dari PPNBM untuk kendaraan hatchback yang terkena relaksasi itu kan 10%. Oh maaf, 2% untuk PKB itu kan 2%. 2% kalau misalkan PPNBM untuk yang terdampak relaksasi itu adalah 10% karena hatchback yang 1500 cc, sedan entry juga yang di bawah cc-nya kurang sama dengan 1500 cc, itu berarti kan 10%. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 5%. Hitungan kasarnya, jadi misalkan nilai PKB itu 3 juta, seperti Avanza contoh 3 juta nilai PKB-nya. Jadi berapa nilai nilai PPNBM-nya yang nantinya akan dihilangkan, itu berarti 3 juta dikalikan selisihnya tadi, dikalikan 5. Berarti ancar-ancarnya estimasinya itu sekitar 15 juta. Itu estimasi ancar-ancar.
apakah ini pasti akan diterapkan di bulan Maret? Nah, jawaban saya, kita masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Kalau untuk press release kemarin kan sudah, tapi untuk acuan resminya itu masih belum. Jadi masih nunggu bulan Maret. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Berarti kayak Innova, Fortuner, dan sedan yang di atasnya Vios, misalnya kayak Camry dan sebagainya, apakah itu terkena relaksasi dari PPNBM? Sementara ini kalau dilihat dari peraturan pemerintah, jadi dari 3 versi yang diterapkan, jadi misalnya kayak CKD, kemudian kandungan lokal harus lebih dari 70%, kemudian CC-nya kurang dari 1.500, berarti Innova, Fortuner atau kendaraan lain yang di luar dari 5 tipe yang saya sebutkan tadi itu masih tetap normal. Jadi masih tetap normal. Kemudian kalau kita punya rencana gitu ya, punya rencana membeli mobil baru, misalkan, kapan kita membeli mobil baru? Kalau misalkan ini benar-benar diterapkan. Jadi gini, ini Maret, April, Mei itu adalah peak season untuk membeli kendaraan. Kenapa kok peak season? Karena di 3 bulan ke depan ini itu ada hari raya. Jadi ini adalah peak season, puncak-puncaknya orang membeli kendaraan baru. Jadi andaikan relaksasi ini tidak diterapkan, nantinya penjualan kendaraan karena demand-nya mau hari raya biasanya akan naik gitu ya. Jadi pasti akan naik. Dengan adanya isu subsidi dari PPNBM ini, itu justru nanti mungkin akan lebih menaikkan menaikkan minat orang-orang untuk membeli kendaraan baru. Jadi andai kata Toyota Lover ini punya rencana planning, oh berarti saya inginnya beli kendaraan nunggu PPNBM turun dulu, jadi di bulan Februari. Apakah itu strategi yang benar atau tidak? Sebenarnya gini, kalau kita memang memiliki rencana membeli kendaraan untuk yang 5 tipe tadi, yang rencananya nanti akan terimbas relaksasi PPNBM, saran saya mendingan segera memesan di bulan ini. Kenapa kok tidak memesan di bulan depan? Karena bulan depan itu puncak-puncaknya orang untuk membeli kendaraan. Pertama, orang sudah pada tahu bahwa pengurangan PPNBM sudah berlangsung. Kemudian mesti pemesanan makin banyak. Padahal kita tahu bahwa produksi kendaraan itu sudah ditetapkan di awal tahun segitu-segitu aja. Andai kata produksi kendaraan itu setiap bulan itu 10, ya mungkin tetap 10 itu, tidak mungkin akan naik secara signifikan menjadi 20 karena ada kenaikan demand. Pasti tidak akan terjadi seperti itu. Jadi untuk stok unit akan tetap, cuman peminat kendaraan akan semakin tinggi karena pertama ada diskon relaksasi PPNBM, kemudian juga akan terpengaruh karena adanya hari raya, sehingga yang lebih benar, yang lebih sesuai kalau kita mau beli kendaraan itu ya pesannya di bulan ini, kemudian nanti kita tunggu bagaimana relaksasi ini akan lanjut. Saya jamin kalau Anda membeli di bulan Maret menunggu sampai pemberlakuan PPNBM, Anda tidak akan mendapatkan unit yang mendapatkan relaksasi. Kenapa? Ini peak season, puncak-puncaknya orang beli kendaraan. Puncak-puncaknya orang minat untuk mengganti kendaraan. Seperti itu. Jadi saran saya, segera pesan mobil impian Anda, tunggu keputusan pemerintah untuk proses relaksasi PPNBM.
Anda akan mendapatkan harga yang sangat istimewa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda komen di bawah. Ini, apakah Innova tidak ikut? Oh, Innova tidak ikut. Kalau berdasarkan relaksasi, Innova tidak ikut. Gimana kabare, Mas? Kabare saya. Kabarnya saya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Kalau misalkan tidak sempat tanya jawab dengan saya di sini, boleh langsung ke nomor handphone saya atau langsung chatting di Facebook saya. Gitu aja mungkin informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan salam sehat. Salam luar biasa. Jos.